Bab 1149. Mengayunkan 1000 cambuk. Dari cambuk iblis ini, Emetsuo jelas bisa merasakan aura berdarah yang tidak kalah dengan cambuk panjang Feron Ni. Jelas sekali, benda ini sudah banyak mengisap darah manusia, itu adalah senjata kejam di dunia. Feron Ni juga merasakan perbedaan cambuk iblis, matanya sedikit berbinar. Cambukmu ini, tampaknya lebih bagus dari cambuk panjangku. Setelah membunuhmu, benda itu akan menjadi milikku. Feron Ni berkata dengan rakus. Mengapa begitu merepotkan, aku akan memberimu sekarang. Eric Kin mencibir, dan keduanya bertarung lagi. Kedua bayangan cambuk terbang. Saat bertabrakan, kekosongan yang bergejolak bergetar, dan energi semangat menembak ke sekeliling. Siu. Saat terjadi benturan, mata Feron Ni berkedip. Begitu dia memutar pergelangan tangannya, bayangan cambuk menyerupai ular, melingkari cambuk iblis, lalu memutar ke arah lengan Eric Kin. Ujung depan cambuk berubah menjadi ular hitam berbisa, membuka mulutnya lebar-lebar memperlihatkan taring beracun, dan menggigit pergelangan tangan Eric Kin. Lepaskan tanganmu. Feron Ni berteriak, ular berbisa di cambuk itu begitu cepat, jatuh ke lengan Eric Kin. Jika serangan ini mengenainya, maka akan ditakdirkan terkena racun. Namun, Eric Kin tertawa mengejek, pada saat yang sama dia menarik cambuk iblis di tangannya dan memutar cambuk hitam panjang itu dengan postur yang aneh. Kemudian, dengan gerakan lengannya, sebelum ular hitam ilusi itu jatuh, cambuk iblis sudah berbunyi plak, menebas di udara, dan membantingnya dengan keras di pipi Feron Ni. Plak. Suara cambuk yang tajam bergema di seluruh panggung pertandingan. Mengayunkan cambuk iblis, tidak hanya penuh duri di atasnya, melukai tubuh, tetapi juga menyerang kerohanian. Feron Ni hanya merasakan sakit yang menusuk di kerohanian, seolah ditusuk oleh 10.000 jarum baja, dan meraung kesakitan. Tidak hanya ular hitam ilusi itu mandek dan dijepit oleh Eric Kin, cambuk panjang di tangannya goyah dan jatuh langsung ke tanah. Plak plak plak. Feron Ni baru saja pulih dari rasa sakit kerohanian dan akan segera bergerak. Eric Kin mencabut cambuknya dan mengayun terus-menerus, seperti embusan angin dan hujan, terus-menerus mengenai wajah dan tubuh Feron Ni. Cambuk kejam itu diayun ratusan kali dalam sekejap mata, langsung menjatuhkan Feron Ni ke tanah. Begitu suka mencambuk orang, aku hari ini akan membiarkanmu merasakannya. Menurutku rasanya lebih menyenangkan saat dicambuk. Feron Ni berteriak, rasa sakit ganda dari kerohanian dan tubuh membuatnya tidak bisa melawan untuk sementara waktu. Kamu cari mati, Feron Ni beberapa kali ingin melakukan serangan balik, tetapi satu pukulan cambuk sudah membuatnya jatuh, dan jiwanya mandek lagi. Pembalasan yang terus-menerus membuatnya menutupi kepala dan menghindar, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bukankah kamu suka dengan cambuk ini? Aku akan memberikannya ke tanganmu, kenapa tidak mengambilnya, Semua orang yang hadir tercengang. Mereka mengira itu adalah penggulungan sepihak Feron Ni, tetapi tidak disangka bahwa Feron Ni hanya memiliki keuntungan jangka pendek di awal, dan kemudian ditarik seperti anjing oleh Eric Kin. Setelah beberapa saat, Eric Kin sudah memukul ribuan cambuk. Cukup. Setelah Feron Ni diterbangkan dengan cambuk oleh Eric Kin, dia tiba-tiba meraung marah. Aura sengit tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh, dan cahaya putih tajam langsung mengguncang bayangan cambuk Eric Kin berikutnya. Kamu sudah membuatku marah. Feron Ni menatap Eric Kin, menyentuh pipinya yang kemerahan, matanya dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Tuan muda aku ini tidak lagi ingin bermain, dan akan membunuhmu sekarang. Dia berteriak keras, dan ada getaran di sampingnya. Tiba-tiba puluhan pedang terbang yang tajam terbang keluar, tidak berhenti melayang di sekitarnya. Kedua lengan Feron Ni muncul sebuah tanda berbentuk pedang, dan energinya yang ganas terus menyebar.
Transformasi pedang. Semua orang di luar arena sedikit terkejut, Veron Ni ternyata menyembunyikan metode seperti itu. Perlu diketahui, di dunia pertapa abadi, pelatihan pedang adalah yang paling sulit untuk dilatih. Alasannya, pedang adalah raja senjata, dan niat pedang sulit dilatih. Meskipun bisa diserap dari harta karun langit dan bumi, itu juga sangat berharga dan langka. Di bawah niat pedang, rambut panjang Veron Ni terurai, dan pedang terbang di sekelilingnya sedikit gemetar, mengeluarkan aura tajam dan tak terbatas, seolah-olah mengoyakkan langit dan bumi. Jangan mengira kamu bisa mencambukku beberapa kali, kamu itu adalah lawanku, pedang terbang, tebas dia. Veron Ni meraung, dan puluhan pedang terbang di sekelilingnya terbang seperti anak panah dari pegas, merobek udara dan bergetar ke segala arah. Dengan semangat Reiki, bergegas menuju ke arah Eric Kin. Serangan sengit ini membuat semua orang di bawah arena merasakan jantung berdebar, seolah menghadapi energi pedang satu persatu, bahkan yang duduk di bawah arena, merasa kulit kepala seperti akan dicukur. Namun, menghadapi belasan kejutan dari segala arah, Eric Kin tenang dan tidak tergerak seperti gunung. Hanya sedikit niat pedang, berani merajalela. Eric Kin bisa melihat, niat pedang Veron Ni terlalu jauh di belakang niat pedangnya sendiri, yang tidak lain hanyalah penampilannya. Metode trik seperti itu, dia bahkan malas untuk menghindarinya. Merentangkan kedua tangannya, Eric Kin tiba-tiba menyemburkan kekuatan. Menyerahlah. Dia berteriak, satu persatu yang terbang ke arahnya dari segala arah sangat mengejutkan. Saat bersentuhan dengan tekanan yang dia lepaskan, kecepatannya tiba-tiba melambat. Setelah itu, pedang terbang ini mulai bergetar hebat di depan mata semua orang yang ketakutan, lalu satu persatu menunduk masuk ke panggung pertandingan. Tampaknya seperti menyerah ke sisi Eric Kin. Veron Ni sangat kaget, bahkan tidak mengerti maksud Eric Kin. Pedang terbang miliknya ini seperti melakukan sebuah pengkhianatan. Pada saat ini, dirinya memeras otak dan mati-matian mengerahkan kendali niat pedang. Pedang terbang ini dipakukan ke tanah oleh Eric Kin, dan tidak bisa bergerak. Perasaan ini membuat Veron Ni tersadar bahwa Eric Kin memiliki niat pedang yang lebih menakutkan, sama seperti kapten penjaga yang bisa memobilisasi para penjaga, tetapi ketika menghadapi kaisar, para penjaga ini hanya bisa menurut. Tapi bagaimana ini mungkin? Eric Kin hanyalah murid pemurnian obat di partai bagian dalam, bagaimana dia bisa memiliki niat pedang yang lebih kuat dari dirinya? Tidak sopan jika datang tidak disambut, ini semua untukmu. Di saat Veron Ni kesal, Eric Kin mengaunkan tangan besarnya. Di atas tanah, pedang terbang yang tidak bisa dikendalikan oleh Veron Ni, kemudian dikendalikan oleh Eric Kin, terbang mundur dan bergegas menuju Veron Ni. Veron Ni sangat marah hampir muntah darah, dan Eric Kin menggunakan pedang terbangnya untuk melawan dirinya. Dia menghancurkan sebuah jimat untuk membentuk perisai yang kuat. Saat pedang terbang ini jatuh, semuanya hancur berkeping-keping oleh tirai cahaya ini. Kamu cukup kejam dengan pedang terbangmu, semuanya lenyap. Eric Kin mencibir. Jangan sombong. Veron Ni meraung, membalikkan telapak tangannya, dan muncul sebuah formasi besar, kemudian tiba-tiba hancur. Pong! Kabut putih merembes dari cakram ini, dan arena hidup dan mati langsung tertutup kabut. Berbagai cahaya langsung tersebar di panggung pertandingan. Himpunan Hukum Pembantaian merasakan gelombang niat membunuh di kabut putih, semua orang merasa sedikit ketakutan. Tidak diduga, Veron Ni memiliki metode sarana yang tidak habisnya, bahkan metode formasi seperti ini juga ada. Himpunan Besar Hukum Pembantaian diisi dengan niat membunuh, diringkas menjadi berbagai senjata fisik, monster iblis, bahkan kultivator, semuanya terjebak dalam himpunan, setiap detik berada dalam kabut berbahaya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.